aku khawatir dia ini mati di dalam su'ul khatimah. Jadi bagaimana rasa nurani ini? Rasa nurani itu adalah rasa kemantapan iman seseorang. Nah, alif ini di dalamnya maharuang. Jadikan diri zahir ini adalah nurani, diri batin adalah robbani. Allah, tapi mengembalikan haknya Allah bahwa kenyataan Allah telah wujud kepada sifatnya sendiri, yaitu Nur Muhammad. Jadi yang nampak-nampak zahir batin adalah Nur Muhammad. Yang menyaksikan Nur Muhammad adalah maharuang. Jadi Nur Muhammad ini seperti pedang bermata dua. Yang ingin sholat mencapai ketenangan, kenikmatan dalam sholatnya, ini hijab. Makanya Rasulullah itu ada dua, yang zahir ada yang batin. Zikir tidak bagus, sholat tidak bagus, apa? Makanya awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal daripada Allah. Ada satu tugas besar di sini yang tidak bisa kita ungkap. Entah itu dimanapun, di hutan nanti dipertemukan ketika satu frekuensi itu dipertemukan secara nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Maka konten kali ini kita akan membahas tentang rasa yang betul-betul dihantarkan kepada rasa nurani, kemudian melebur kepada kesadaran rohbaniyah. Kalau kesadaran rohbaniyah ini bukan lagi rasa, tapi kesadaran. Rasanya, zauknya itu masuk lagi ke dalam sehingga kesir. Itulah Rabbaniyah, Al-Mustafa Ar-Rabbaniyah, Sirrul Mustafa Ar-Rabbaniyah. Maka sebagaimana kata para ulama-ulama terdahulu, bahkan yang kita kenal dengan Hujjatul Islam, Syekh Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih mengatakan, aku sangat khawatir kepada orang yang tiada masuk ke dalam zauk atau tiada yang masuk ke dalam rasa. Aku khawatir jangan sampai dia sebelum ajalnya tiba, sebelum sakaratul mautnya, sebelum perjalanannya tiba di akhirat, aku khawatir dia ini mati di dalam su'ul khatimah. Karena begini, seseorang melaksanakan lezatnya ibadah itu pasti melalui rasa terlebih dahulu. Sementara kita ketahui dulu, sebelum Syekh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam ini masuk ke dalam rasa, beliau adalah rektor, beliau adalah pemimpin pondok pesantren. Nah, kalau zamannya ya, sekarang namanya pondok pesantren. Beliau pemimpin majelis ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu akidah. Akan tetapi beliau belum mendalami kepada tasawuf. Nah, awal-awalnya ya. Kemudian beliau menjadi asbab hidayah. Nah, beliau mendapatkan asbab hidayah ini daripada adiknya, yaitu Imam Ahmad Al-Ghazali. Ketika beliau Imam Al-Ghazali menjadi imam, kemudian Imam Ahmad yang di belakang. Nah, itu banyak ceritanya ya, versi-versinya juga berbeda-beda. Maka itulah yang dikatakan Imam Al-Ghazali. Jadi jalan untuk duduknya seseorang di ma'rifah, nah, itu adalah jalannya melalui zauk atau rasa. Zauk, rasa. Maka rasa ini kita sama-sama tahu ada tiga: rasa jasmani, rasa ruhani, rasa nurani. Di atasnya itu bukan rasa, tapi kesadaran aku, sir, zat. Nah, maka rasa jasmani ini terletak pada batang tubuh, terletak pada bagian-bagian jasmania, seperti rasa asin, rasa manis, rasa pahit, rasa kecut, dan sebagainya. Rasa-rasa yang ada pada jasmani, rasa gatal, nah, itu jasmani semua. Kemudian masuk lagi ke dalam rasa ruhani. Rasa ruhani itu sebenarnya tersimpan di dalam kolbu ini, rasa ruhani, di dalam kolbu sanubari. Di sini ada perasaan cinta, kebahagiaan, kesenangan, iri, dengki, dendam, munafik, semua di sini di kolbu sanubari tersimpan, dan beberapa titik. Itu adalah rasa ruhani. Kemudian masuk lagi ke dalam rasa nurani. Rasa nurani ini adalah rasanya Nur Muhammad. Jadi bagaimana rasa nurani ini? Rasa nurani itu adalah rasa kemantapan iman seseorang.
Ketika dia sudah duduk di rasa nurani, rasa nur, nah, imannya itu masuk ke dalam ainal yakin, hakul yakin, bahkan menjadi daripada isbatul yakin atau akmalul yakin, kesempurnaan imannya kepada rasa nurani tersebut. Maka di atas nurani atau di dalam lagi, di dalamnya nurani itu adalah sir rabbaniyah atau biasa juga disebut latifatur rabbaniyah. Di dalam ini maksudnya bukan berarti di dalam terus, bukan di dalam tubuh sebenarnya, tapi di maha ruang. Nah, kita kasih kedudukannya. Contoh, rasa jasmani itu pada batang tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki beserta kelengkapannya. Ketika disobek ini ada namanya jantung, darah dan sebagainya. Itu rasa-rasa jasmani, itu jasmania. Kemudian rasa ruhani dibalik daripada jasmani ini, nah, itu ada ruhani di dalam kolbu letaknya. Di dalamnya kolbu itu ruhani. Nah, di dalam ruhani itu ada nurani. Nurani ini sebenarnya meliputi, saudara, meliputi ruhani dengan jasmani. Jadi dia tidak di luar, dia tidak di dalam. Itu Nur Muhammad itu meliputi. Cuma dikiaskan masuk ke dalam dirimu. Di dalam dirimu itu maksudnya bukan hanya di batang tubuh, tidak, tapi di dalamnya lagi, di dalam. Jadi di dalam di dalam batang tubuh ada kolbu. Di dalam kolbu itu ada nurani. Nurani inilah Nur Muhammad. Nah, inilah rasa Muhammad, rasa Nur Muhammad. Kalau tadi rasa ruhani dengan rasa jasmani itu rasa Adam. Rasanya kita, perasaan. Makanya sebenarnya di beberapa ulama-ulama tasawuf mengatakan bahwa rasa-rasa itu, rasa jasmani dengan ruhani itu adalah rasa khayal atau rasa ilusi yang tidak bertepi, ilusi tentang akannya dunia, karena kita punya jasmani dengan ruhani. Itu rasa Adam. Naik ke rasa nurani. Nah, di atasnya nurani atau di dalam paling dalam nurani itu adalah maha ruang. Jadi kalau rasa nurani atau nurani atau Nur Muhammad itu meliputi luar dalam. Nur Muhammad itu yang mana sih? Yang ruhani. Tapi ruhaninya bukan yang dimaksud ruhani yang kolbu sanubari, bukan. Tapi ruhaninya roh idofi. Roh idofi. Jadi disebutkan Nur Muhammad inilah roh idofi. Atau biasa dikiaskan dengan sifat hayat. Atau bisa juga diartikan zat hayat, zat yang disifati, zat yang dihidupkan. Nah, ini Nur Muhammad, banyak namanya sebenarnya. Ini nurani, rasa nurani itu kemantapan iman sampai isbatul yakin, sampai akmalul yakin. Di atasnya atau di dalamnya itu tadi maha ruang. Maha ruang itu tidak di dalam, tidak di luar, yang meliputi. Karena Nur Muhammad, alam semesta itu ada pada maha ruang. Seperti kalau kita gambar ya, kedudukannya itu maha ruang itu yang kosong, tiada terbatas, tidak ada apa-apa, belum ada roh idofi, belum ada roh kudus, apa segala macam, sama namanya itu, beda-beda tapi sama. Nah, itu belum ada, kosongnya. Mau dibilang kosong tidak juga, dibilang tidak ada juga tidak, dibilang juga ada ya tidak bisa juga dibilang begitu. Jadi tidak bisa disebut lagi itu di atasnya itu. Nah, itu ketika itu maha ruang, itu tajallilah kepada Nur Muhammad itu yang titik. Nah, jadi titik kemudian alif. Nah, alif ini di dalamnya maha ruang. Nah, di atasnya itulah yang tidak bisa disebut tadi, yaitu Rabbul Izzati. Maka itu, jadi bukan di dalam, maksudnya di dalam tubuh tidak, tapi di dalam itu adalah sir yang paling terdalam, yaitu akunya Allah. Maka seseorang itu dalam mencapai di jalan salik ataupun jalan menempuh melalui metode apa saja itu untuk menemukan si aku. Aku inilah yang menyaksikan rohani. Aku inilah yang menyaksikan jasmani. Aku inilah yang menyaksikan jasmani ini merasakan manis, asin, pahit. Tapi sang aku ini tidak ada rasa apa-apa. Rasa yang tidak berasa, tidak ada rasa apa-apa. Yang merasakan itu adalah ruhani dengan jasmania. Nah, maka sang aku ini menyaksikan nurani
menyaksikan ruhani ke jasmani. Nah, kalau letak-letaknya itu tadi, jasmani itu ada pada tubuh, ruhani itu pada kolbu sanubari, kemudian nurani itu ada pada nyawa yang meliputi, kemudian sir rahasia aku itu di dalamnya nyawa itu maha ruang. Nah, ini kalau tingkatan-tingkatannya. Makanya kenapa ketika sudah mengetahui babakan ini, ulama-ulama yang sudah wusul ilallah menjadikan atau mengajarkan, mentalkin para muridnya itu kepada jalur nur. Jasmani dengan ruhani disatukan, dileburkan kepada nurani, Nur Muhammad. Nah, ketika Nur Muhammad sudah zohirnya, dia jadikan Nur Muhammad zohirnya, batinnya Nur Muhammad adalah sir Rabbaniyah, yaitu akunya zat Allah. Nah, jadi diri zohir adalah Nur Muhammad, diri batin adalah Rabbaniyah. Nurani, Rabbani. Nur Muhammad, batinnya Allah. Allah menyaksikan Nur Muhammad. Maka boleh sebenarnya, bahkan lumrah, ketika kita merasakan rasa manis, rasa pahit, kemudian masuk kepada rasa-rasa yang kebahagiaan, cinta dan sebagainya, boleh. Akan tetapi kita jangan duduknya di situ. Kitanya Adam yang merasa ada ini dipulangkan kepada sir, melebur ke situ. Akhirnya ketika itu kita ini bahasa syariat kita ya, akunya Allah ini menyaksikan ruhani, menyaksikan Nur Muhammad, menyaksikan ruhani, menyaksikan jasmania. Jadi akunya sir ini menyaksikan nyawa, kemudian menyaksikan juga daripada kolbu, menyaksikan daripada jasmani. Nah, inilah dibalik pandangan mata, dibaliknya lagi ada ruh, dibaliknya ruh itu sir. Ini yang memandang. Jadi memandang itu bukan hanya penglihatan, bukan hanya pendengaran, tapi memandang itu adalah menyaksikan, bukan hanya di mata dengan pendengaran. Di dalamnya itu, di dalam paling terdalamnya. Ini tidak bisa didefinisikan apa-apa, kecuali orang-orang yang merasakan itu, menikmati itu semua, yang sudah menemukan sir, yang sudah menemukan akunya al-ahad, akunya kebenaran mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua pencari sejati hanya untuk menemukan sang aku yang maha sejati itu. Sehingga sang Adam yang tadi yang merasa ada, berpulang ke rahmatullah, berpulang kepada Allah, kepada sir, kepada akunya Allah, sehingga melebur di situ. Secara syariat, kelihatannya dia yang menyaksikan, tapi dianya di situ telah tubadil ke dianya Allah. Akunya di situ telah tubadil akunya Allah. Akunya sir, zat yang menyaksikan sifatnya bergerak, asmanya dan afalnya. Jadi seperti itu. Makanya paling simpel sebenarnya, yang paling simpel, jadikan diri zohir ini adalah nurani, diri batin adalah robbani. Jadi bertubuhkan nur, bernyawakan robbani. Bertubuhkan nur Muhammad, batinnya adalah Allah Ta'ala, nurullah, zat Allah. Di atasnya sudah tidak bisa disebut. Nah, begitu. Jadi kita bertubuhkan Nur Muhammad, bernyawakan maharuang. Nah, begitu kalau bahasanya. Jadi seolah-olah rasa jasmani dengan rasa rohani itu dihancurkan. Yang ada adalah rasa nurani dengan robbaniyah. Jadi semua seperti seolah-olah rasa-rasanya itu hilang. Jadi kita duduknya akunya itu sudah melebur ke akunya zat Allah, menyaksikan sifatnya. Akunya zat Allah menyaksikan wujudnya. Akunya zat Allah menyaksikan dirinya sendiri, yaitu Nur Muhammad. Sehingga Nur Muhammad yang berdoa, Nur Muhammad yang berzikir, Nur Muhammad yang sholat, Nur Muhammad yang kesana kemari, Nur Muhammad yang begini-begini disaksikan oleh zat Allah. Nah, itu yang paling simpel. Makanya paling simpel itu untuk menghilangkan keakuan itu Allah Nur Muhammad. Allah menyaksikan Nur Muhammad. Ketika ini yang bergerak adalah Nur Muhammad, meskipun dalam pandangan zohiriyah itu adalah jasmani yang bergerak, batang tubuh digerakkan oleh rohani, tapi orang-orang yang sudah menjadikan tubuhnya atau diri zohirnya sebagai Nur Muhammad, dia tidak lagi memandang jasmani dengan rohani. Dalam pandangan sirnya itu tidak ada lagi memandang jasmani dengan rohani, tapi Nur Muhammad. Ketika melihat apa-apa Nur Muhammad, yang melihat Nur Muhammad, yang mendengar Nur Muhammad,
yang berbicara Nur Muhammad, yang berdoa Nur Muhammad, yang keluar air mata Nur Muhammad, semuanya Nur Muhammad. Nah, yang saksikan batinnya Nur Muhammad adalah Maha Ruang, yaitu zat Allah. Jadi akunya itu ada pada akunya Allah, anallah, akunya zat Allah. Bukan mau jadi Allah, bukan mau mengaku Allah, tapi mengembalikan haknya Allah, bahwa kenyataan Allah telah wujud kepada sifatnya sendiri, yaitu Nur Muhammad. Jadi seperti itu sebenarnya saudara-saudara, untuk masuk. Jadi kita ini, si salik ini, si muridun ini mencari daripada aku itu yang mana sih? Nah, aku ini kan ada tiga, ada akunya Adam, akunya Muhammad, ada akunya Allah. Nah, akunya Adam ini mau dileburkan kepada akunya Muhammad, akunya Muhammad ini dileburkan kepada akunya Allah, akunya zat Allah. Nah, sehingga akunya Allah ternyata mempunyai wujudnya pada Nur Muhammad. Nah, sempurna zat sifat. Tidak bisa dihancurkan sifat. Karena kenapa? Si zat ini ingin dikenal, sehingga tajallilah kepada sifat. Sifat ini mau dikenal sehingga tajalli kepada asma. Asma ini mau dikenal kepada tajalli kepada af'alnya. Nah, si zat contoh Maha Ruang ini ingin dikenal, sehingga jadilah ruh semesta alam, menjadi nyawa pada insan. Nyawa ini Nur Muhammad. Nur Muhammad ini masih laisa kamisli. Nah, ruh ini masih laisa, belum bisa dikenal, sehingga dia mentajalikan api angin air tanah, tajalli lagi kepada hati. Api angin air tanah itu hati, asmanya menjadi asma kepada hati. Kemudian ini masih belum bisa dikenal, masih berbentuk hati, kolbu sanubari, sehingga wujud dia kepada batang tubuh. Nah, jadi zat, sifat, asma dan af'al, inilah yang bernama Allah Ta'ala. Jadi Maha Tunggal. Bukan lagi kita memandang rupa-rupanya, tidak. Nah, makanya yang dikatakan ulama-ulama kita, guru-guru kita, mursyid kita, hancurkan semua. Jangan lagi pandangan itu adalah alam semesta. Jangan lagi pandanganmu kepada tubuh dengan ruh. Ruh itu hancur sekalian. Dihancurkan dalam pandangan keyakinan rasa nurani. Jadi yang ada hanya nur dengan robbani. Nah, jadi yang nampak zohir batin adalah Nur Muhammad. Yang menyaksikan Nur Muhammad adalah Maha Ruang. Jadi ketika diri zohir tadi kita anggap tubuh jasmani itu dihancurkan, kemudian menjadi ruh juga dihancurkan, dijadikan Nur Muhammad, nyata Nur Muhammad, batinnya Nur Muhammad, yaitu zat Allah Maha Ruang. Ini tidak akan bisa diyakini, ini tidak akan bisa kita rasakan sendiri kalau tidak dijalani. Kalau kita hanya pote-pote di sini, ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, ngomong itu, hanya jadi pemahaman akal, di akal pikiran, akhirnya keluar mencari kitab, tambah pusing, tambah bingung. Kalaupun tidak bingung, bisa dia mengajar al-hikam, bisa dia mengajar ini, tapi dia tidak masuk. Dia tidak paham tentang itu. Tahu akunya Maha Ruang, kemudian setelah Maha Ruang itu ada roh semesta alam, tapi dia tidak menjalani, tidak masuk ke dalam. Di dalam tubuh dia masuk ke dalamnya kolbu sanubari, di dalam kolbu sanubari ada nyawa, yaitu Nur Muhammad. Nah, kemudian di dalamnya ada sir Maha Ruang, sehingga dia duduk melebur di akunya Maha Ruang, akunya zat Allah, menyaksikan Nur Muhammad. Itu simpelnya. Mau kemana lagi? Itu puncak sudah. Puncaknya mengembalikan akunya Adam kepada akunya Allah, akunya Al-Haq. Ini puncak. Jadi jangan salah paham ketika mengatakan ketika sholat itu duduknya di Nur Muhammad. Bukan. Ketika sholat duduknya di akunya zat Allah, tapi akunya zat Allah menyaksikan Nur Muhammad pada zohirnya. Nah, begitu juga dengan dengan berzikir, dengan zikir khofika, dengan zikir jaharka, dengan zikir apakah. Jadi yang berzikir tu Nur Muhammad, yang berdoa tu Nur Muhammad, yang berniat tu Nur Muhammad. Jadi bukan lagi si Adam, bukan lagi kita. Jadi benar sekali, tidak ada lagi rasa kita yang merasa berniat, tidak ada lagi merasa kita yang bergerak, tidak ada lagi merasa kita yang melihat. Kitanya yang Adam itu tadi loh, rasa-rasa kita melihat, mendengar dan sebagainya sudah hilang. Yang melihat adalah Allah Ta'ala sendiri melalui wujudnya, yaitu Nur Muhammad. Karena kalau tidak ada juga tajallinya Allah Nur Muhammad, Allah Ta'ala tidak bisa dikenal.
sehingga wujudlah Nur Muhammad. Nur Muhammad masih laisa, diwujudkan juga Nur Muhammadnya secara zohir. Jadi Nur Muhammad itu bagaikan pedang bermata dua. Nur Muhammad ketika zohir, ketika kita keluar ke syariat, yaitu muhaddas. Tapi ketika kita ke dalam, ke hakikat, Nur Muhammad itu kodim. Ketika dia bernyata, bernampak, berupa, namanya Nur Muhammad secara muhaddas. Tapi kalau waktu masih laisa Nur Muhammadnya, itu Nur Muhammad kodim. Jadi Nur Muhammad ini seperti pedang bermata dua. Keluar dia muhaddas, ke dalam dia kodim. Tapi orang-orang yang sudah paham, mengerti itu tadi, menjadikan semua zohir batin itu Nur Muhammad. Jadi tidak lagi memandang rupa-rupa. Meskipun dalam pandangan mata dia memandang HP, dia memandang tangan, dia memandang kaki, dia memandang apa, tapi dalam pandangan sirnya tidak pandang itu Nur Muhammad. Oh Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Bukan cuma disebut, bukan cuma dihafal. Oh Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Nah, baru dia cuma diam tanpa huruf, tanpa suara Nur Muhammad, atau sambil zikir Allah Allah, atau sholawat sallallahu ala Muhammad. Yang penting itu bukan zikir Allah Allahnya, sallallahu ala Muhammadnya, bukan. Itu zikir Allah Allah sallallahu Muhammad itu hanya untuk suatu metode, cara untuk meyakinkan kesadaran, mengingatkan kesadaran kita, kesadaran akunya Allah menyaksikan Nur Muhammad. Itu sebenarnya, cuma jangan ditinggal, itu bagus. Karena secara syariat thariqah, hakikat itu bagus. Karena di makom wilayah ma'rifat itu sudah tidak ada sebenarnya suara-suara la sautin wala harfun sebenarnya di situ. Nah, jadi begitu. Cuma bagusnya seperti tadi, lengkapi semua. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Jadi seperti itu. Yang tadinya sebelum nonton ini kita bertubuhkan jasmani, berbatinkan ruhani, itu hancur. Bertubuhkan nur, berbatinkan robbaniyah. Maksudnya Nur Muhammad zohir, batinnya adalah Allah Ta'ala. Itu saudara, itu yang dicari, puncaknya di situ. Sehingga kalau sudah di situ mesrakan sampai dapat daripada Allah Ta'ala meridhoi 24 jam. Tapi jangan cari itu. Seseorang sholat, seseorang berzikir, seseorang apapun ibadah, mencari kesenangan, mencari ketenangan, itu juga hijab. Ini kata siapa? Syekh Imam Abu Hasan Ash-Shazili. Barang siapa, kata beliau, yang ingin sholat mencapai ketenangan, kenikmatan dalam sholatnya, ini hijab. Ini Syekh Imam Abu Hasan Ash-Shazili, mursyid thariqah Ash-Shaziliyah. Siapa yang mau tentang beliau? Beliau sufi alim, beliau sufi yang terkenal kewaliannya, beliau wali kutub, beliau juga pada zamannya. Nah, kita wali apa? Wali kutub, wales atau walet. Nah, berani-berani mengomentari ulama-ulama terdahulu, sufi-sufi terdahulu. Kita mau langsung, oh saya ini mau langsung ke Allah Rasulullah. Emangnya kita pernah bertemu Nur Muhammad, pernah bertemu Nabi Muhammad? Itu pun dalam mimpi belum tentu juga iya. Nah, makanya ada guru-guru kita, mursyid ruhani, yang sampai sanadnya yang pernah bertemu lutut ditalkin oleh Rasulullah, Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Salman, Sayyidina Salman kepada Sayyidina Qasim, kemudian berterus, kemudian yang jalur ke Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan terus ke bawah Imam Ja'far Shadiq, terus ke bawah. Jadi bertemu Rasulullah itu ada secara zohir, ada secara batin. Yang secara zohir itu diibaratkan ketika bertemu guru mursyid atau guru yang sambung sadatnya, rantai emasnya kepada Nabi Muhammad, itu bertemu lutut, ditalkin di situ secara zohir. Nah, secara batinnya bertemu dengan Nur Muhammad yang ada pada dirimu, yaitu siapa? Nurani itu tadi loh. Itu Nur Muhammad, itu yang dikatakan Rasulullah. Itu yang dikatakan Nur Ahmad, Nur Muhammad itu loh. Itu yang dikatakan Rasulullah. Nah, makanya Rasulullah itu ada dua, yang zohir, ada yang batin. Untuk kesempurnaan pakai dua-duanya begitu. Tidak ada paksaan juga, mau pakai salah satunya silahkan. Tapi kalau bagus-bagusnya dua-duanya. Cuma sekarang jarang kita bisa menemui seperti itu. Yang toriko ke torikohnya saja, toriko zikir saja, muktabar saja, tidak ambil jalur nur. Yang jalur nur juga hanya jalur nur, tidak ambil juga ke toriko muktabar.
Nah, ada juga ulama-ulama yang syariat saja dengan torikohnya, atau syariat saja, toriko sudah dibuang. Toriko juga tidak mau lagi ambil ini kajian kaji diri, ma'rifat, ilmu hakikat juga begitu. Jadi bagaikan memang kata Rasulullah di akhir zaman itu mencari sufi sejati ya. Bagaikan ini bukan tidak ada, memang ada terus, akan ada terus, tapi bagaikan mencari jarum, tahu jarum pentul di tengah padang pasir. Jadi sulit. Makanya umat pada kesana kemari. Jadi meyakini saja apa yang menurut nuraninya itu benar. Silakan, tidak ada yang salah menyalahkan di sini. Semua punya pakaian masing-masing. Begitu. Jadi jangan sampai kepada pandangan sir kita ada menyalahkan orang. Jangan sampai, saudara. Kita jalan terus saja, jalan terus. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan lurus saja. Lurus di tengah-tengah. Jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri, lurus saja. Begitu arahannya. Masuknya itu masuk ke dalam. Kalau secara hakikat, sekali belajar hakikat, sekali belajar ilmu ma'rifat, masuknya ke dalam, jangan keluar. Begitu. Secara syariat belajar hukum-hukum. Secara akidah belajar akidah. Begitu saja. Secara ma'rifat masuk ke dalam, terus masuk ke dalam hingga menemukan sir aku sejati, aku maha sejati. Bukan akunya Adam bertahan di sini, di muhaddas, bertahan di rasa-rasa ini jasmani dengan rohani saja. Di dalam, masuk ke dalam, terus masuk ke dalam sehingga melebur keakuan itu. Karena ketika ada akuannya kita, ada akuannya Allah, ini dosa yang paling besar di muka bumi. Bukan dosa mencuri, membunuh, merampok, semua bukan terlalu itu, tapi dosa yang paling besar kata ahlullah arif billah, orang-orang alim ma'rifat, adalah dosa ananiyah, dosa keakuan yang paling besar sebenarnya. Karena kenapa? Ketika ada akuan ananiyah kita, diri kita merasa ada, kemudian ada Allah, kita ada, ini najis besar yang tidak bisa dicuci dengan 7 kali lipat samudra. Dicuci tidak akan bersih. Nah, ketika sudah seperti itu, amalan apa? Zikir tidak bagus, sholat tidak bagus, apa? Makanya awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal daripada Allah. Bukan berarti kita merasa sok suci, wahai orang-orang ma'rifat, orang-orang yang sudah belajar ma'rifat, orang-orang sudah belajar toriko. Nah, bukan. Ya, tuntunlah sama-sama, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan bagi orang-orangnya, saudara-saudara muslim, saudara-saudara mukminin, kepada seluruh manusia. Pelan-pelan praktekkan itu. Ajak diri kita sendiri dulu, baru diri kita, keluarga kita, ajak pelan-pelan. Karena kita awalnya sudah kebalik. Yang awalnya baginda Nabi ma'rifat, hakikat, baru ke toriko, baru ke syariat, kita malah kebalik. Sehingga orang-orang yang sudah dari dulu di syariat, toriko, hakikat, baru menuju ke ma'rifat, akhirnya semua ditinggal. Prakteknya itu loh, praktek syariat ditinggal, torikohnya ditinggal, hakikatnya ditinggal. Sebenarnya memang harus ditinggal syariat, toriko, hakikat, ma'rifat, sekalian dileburkan, semua ditinggalkan. Itu dalam pandangan sir, bukan ditinggalkan sekalian tidak sholat, tidak berzikir, tidak ini, enggak. Nah, itu yang salah paham, sehingga ma'rifatnya terlambat, akhirnya di ujung-ujung mau meninggal, bertapa di gua sampai mati. Padahal yang awal-awal itu di gua dulu khalwat, di masjid dulu khalwat, di rumah dulu khalwat, sunyi-sunyi, baru ke tingkatan hakikat, mengetahui yang mana muhaddas, yang mana kodim, baru ke tingkatan toriko, adab dan akhlak diperbaiki, baru ke tingkatan syariatullah, syariat yang bermakrifat. Nah, itu yang sebenarnya. Tapi kalau sudah terlanjur, ya biarkan aja, mau bagaimana lagi. Tapi jangan ditinggal prakteknya syariat toriko hakikat itu, teruskan. Begitu, saudara. Jadi kita sama-sama belajar. Semua ini teori-teori yang kita berikan. Belum tentu orang yang berbicara, orang yang sok-sok pintar, misal seperti ini yang di layar berbicara begini, belum tentu. Ini masih jauh. Tidak ada yang mengatakan sampai.
Kemudian apa tujuannya juga? Apa tujuannya? Kalau kita mau tujuan uang, kita kasih tahu, kita bikin TikTok. Kalau mau uang, ya uang banyak, kita bikin apa? Facebook, bikin YouTube, kemudian live banyak YouTube kalau mau uang. Mahar juga kita simpan di sini, nomor rekening Andi Rahmat Abdullah, nomor rekening sekian sekian sekian. Orang yang mau datang di sini dikasih mahar sekian sekian sekian. Nah itu kalau mau cari uang. Atau kita beli HP beberapa, ini yang satu siaran live TikTok, yang satu siaran YouTube, yang satu siaran Facebook live. Enggak. Untuk apa? Kalau cari uang saja. Nah, mungkin suatu saat nanti itu tadi akan mengetahui sendiri apa sebenarnya. Kalau dibilang mau tenar, mending di rumah, makan tidur enak sendirian bersama anak istri kalau ada suatu kelak. Di hutan tidak ada orang yang tahu, itu paling enak itu. Makanya ada satu tugas besar di sini yang tidak bisa kita ungkap. Akan tetapi ketika mengemban tugas itu, setelah disebarkan, anulah anak istrinya, kasih pahamkanlah sedikit-sedikit, tapi jangan merasa paham. Makanya ada namanya peleburan. Akunya zat Allah menyaksikan Nur Muhammad, sehingga tidak ada lagi keakuan di situ. Apapun yang dikatakan di situ. Cuma ini dalam keadaan belajar kita bilang. Kalau tidak ada, ya diam-diam saja. Sama dengan ketika sudah mengetahui ini, diam-diam saja. Nah, di warung ada orang berdebat atau ada orang berdiskusi tentang marifat, kita ditanya pura-pura aja nggak tahu. Kita nggak tahu apa-apa. Memang nggak tahu apa-apa. Jadi nggak perlu ditonjolkan. Nggak perlu kita cerita sana sini marifat di warung-warung, di tempat ini, kecuali satu untuk meningkatkan keimanan, menebalkan keyakinan itu di grup khusus. Itu boleh silakan, tapi kalau ke tetangga-tetangga keliling dari rumah ke rumah nggak perlu. Kalau makrifat begitu nggak perlu, itu disembunyi, mutiara itu disembunyi, nggak sembarangan orang dikalungkan. Nah, kalau ini untuk memancing semua, sebenarnya untuk memancing kebangkitan aja. Ini kita ini bukan mengajak kemana-mana, enggak. Memancing kebangkitan. Ayo bergandengan tangan saudara, ayo berbareng-barengan saudara, ayo semuanya bersatulah. Para pelaku spiritual dari mana saja, mau jalur toriko apa saja, ayo bersatu. Jalur nur apa, ayo bersatu. Guru-guru yang lain, entah itu di Sumatera, di Balikpapan, di mana, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa, di Papua, di Maluku, di NTB, di Malaysia, di Kamboja, di Riau, di Singapura, semua ayo bersatu, ayo. Nah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Total. Nah, itu aja untuk memancing, ayo bersilaturahmi. Kalau ada yang memang mau ditalkin, ayo sama-sama kita talkin. Jalur Nur Muhammad, ada yang mau bertemu langsung, boleh juga, silakan. Tinggal atur jadwalnya. Nah, makanya kita tegaskan tidak ada mahar-mahar, jangan ragu. Maksudnya jangan ragu untuk kesini hanya gara-gara mahar, tidak ada. Tidak ada. Nomor rekening tidak ada. Di sini di YouTube mau subscribe mau tidak terserah, karena ini juga akan terhapus semua nanti, tidak ada gunanya. Ada. Nanti kesini aja kalau memang ada waktu. Kemudian kalau tidak bisa talkin langsung, itu bisa ditalkin online, lebih bagus juga. Kalau tidak bisa ditalkin online, nonton video pakai jalur Nur Muhammad, kalau waktu itu mesrakan, sudah selesai. Itu aja. Nanti suatu saat akan menghilang juga tanpa jejak. Jadi selamat sentosa saudara-saudara, sejahtera semuanya. Begitu. Karena kita tidak bisa menjamin, bukan berarti umur apa dan sebagainya. Kita menjamin akan bagaimana ke depannya dan sebagainya, ini itu. Nah, meskipun kita tidak bersama secara jasmania, secara rohania kita akan terus bersambungan kalau satu rantai. Apalagi satu frekuensi, pasti ketemu. Entah itu dalam mimpi, entah itu dimanapun, di hutan nanti dipertemukan. Ketika satu frekuensi itu dipertemukan secara nyata. Jadi mungkin begitu saudara-saudara. Maaf agak berbeda hari ini ya temanya dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara semua
dilancarkan, dimudahkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.